Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberi kesehatan untuk mendengarkan pembahasan yang saya akan jelaskan pada malam hari ini. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terciptanya Pancasila dan mengapa Pancasila itu bisa dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terciptanya Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pada pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Berikut ini adalah usulan rumusan dasar negara dari ketiga para tokoh tersebut. Yang ke satu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan lisannya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, usulan dari Supomo. Berikut ini adalah usulan dasar negara menurut Supomo. Yang satu, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat atau keadilan rakyat. Dan yang ketiga, usulan dari Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang membentuk Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia sendiri itu tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sehingga menjadi ideologi bangsa. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.